Banyak yang bilang, bang kok iklan gue nggak bagus-bagus performance-nya gitu ya. Nah setelah gue cek biasanya itu kejadiannya adalah di kontennya. Nah pertanyaannya bagaimana sih caranya kita bisa bikin konten yang bagus, yang perform di Meta Ads. Simak video ini sampai habis. Oke, kita akan bahas tentang konten di Meta Ads ya. Jadi kita ada beberapa bahasan ya. Yang pertama terkait dengan tentunya format ya, format kontennya ya. Kemudian nanti lebih ke copywriting ya, copy ads ya. Kemudian nanti uh, how to test ya. Nah, 3 poin ini sih yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, untuk format konten, sebagaimana kita ketahui, tentunya ada 3 ya. Kita bisa pakai single image, kita bisa pakai carousel, dan juga tentunya video. Bahasanya apa ya? Short video ya, video short lah. Durasi ya nanti kita jelasin ya. Oke. Nah, untuk format konten ya, ketiga ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya juga ya. Tapi nanti memang kita harus testing nih, semua ini kita harus testing. Bisa jadi misalkan kayak single image nih, single image bisa jadi kalau untuk apa namanya, secara CTR segala macam lebih tinggi gitu ya, lebih bagus lah gitu. Dan juga performance untuk kayak konversinya lebih tinggi gitu di single image ya. Nah tapi nanti di fase mana dulu kita akan lihat gitu. Nah carousel juga demikian. Carousel ini punya kelebihan, dia menjelaskan lebih detail lah gitu ya, karena dia bentuknya slide gitu ya. Nah ini kan kita bisa pakai beberapa sampai let's say 10 slide lah gitu ya, 1 sampai 10 slide. Tapi biasanya kalau kepanjangan juga nggak terlalu bagus, juga mungkin kita batasin di 6 slide lah gitu ya, 1 sampai 6 slide. Nah video short mungkin kita bisa start dari 30 detik sampai dengan 1 menit. Kalau lebih dari ini mungkin kayaknya agak kurang perform ya, gitu. Nah jadi format konten inilah yang mesti kita siapkan gitu ya. Nah tinggal kan mungkin nanti yang berikutnya adalah saya harus tambahin ya, yang kita harus perhatiin adalah kontennya itu sendiri. Ya, ini kan format konten, kalau ini kontennya itu sendiri apa gitu loh, isi dari kontennya. Materi konten lah. Mungkin lebih tepatnya materi konten. Saya tutup dulu. Nah inti dari materi kontennya adalah, kalau saya melihat kan kita sebenarnya di Meta Ads itu ada dua ini ya, ada 2 step lah gitu ya mungkin ya. Mungkin pertama kita iklan, bagaimana kita menampilkan dulu produk properti kita seperti apa gitu ya. Kemudian nanti baru kita ada namanya remarketing gitu, retargeting. Jadi ada 2 nih. Yang pertama adalah untuk bagaimana kita prospecting ya. Lalu kita nanti ada di remarketing ya, retargeting lah. Retargeting. Nah, kalau menurut saya ini dua pendekatan ini kontennya harus dibedain ya, supaya nanti kalau prospecting kan kita ibaratnya nyari orang, nyari leads untuk ya at least dia tertarik dulu nih sama kita nih gitu. Dia suka dulu sama konten kita gitu loh. Lalu dia tujuannya adalah klik sebenarnya, untuk mengklik. Lalu dia mulai ngobrol-ngobrol segala macam, mulai ngechat kita. eh, atau nanti ada juga orang yang ngeklik tapi mungkin belum deal gitu. Nah nanti kita bisa retargeting. Nah kalau untuk konten prospecting biasanya sih kita bisa gunakan video-video misalkan house tour gitu ya. Kita bisa house tour, kemudian house review. Bedanya tour sama review apa? Kalau tour mungkin kita hanya
pakai kamera gitu ya, keliling seperti itu. Tapi kalau house review mungkin ada reviewernya gitu ya, ada personanya di situ, ada yang mungkin sales kita, mungkin kita sendiri yang mereview rumah tersebut. Kemudian bisa juga di sini sebenarnya eh, apa ya, mungkin bisa untuk prospecting ya. Mungkin kita bisa pakai konten juga terkait dengan fitur benefit ya. Maksudnya apa ya? Misalkan kita contoh ngebahas masalah lokasi gitu ya. Tapi ini lebih ke penjelasan ya. Ke benefitnya apa sih lokasi kita. Mungkin di sini desainnya. Mungkin lebih ke fasilitas gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini semua eh, dibuat ya masing-masing seperti ini untuk kita testing nanti. Gitu. Jadi di prospecting nih kita bisa buat kontennya seperti ini. Bisa juga satu konten lagi tentang misalkan testimoni. Ya, testimoni. Nah, testimoni ini eh, ya bisa dari customer gitu ya. Bisa juga dari misalkan stakeholder kita ya. Stakeholder tuh misalkan dari orang bank, dari kontraktor, pokoknya yang terkait dengan si project kita itu sendiri. Ya, jadi gitu ya. Ini untuk iklan prospecting. Nah, lalu untuk retargeting apa? Nah, tujuan, nah gini dulu. Kita harus paham dulu yang namanya tujuan kita membuat konten ya. Tujuan membuat konten. Nah, tadi kan berarti ada dua ya. Ini harusnya tadi saya taruh di sini ya. Nah, jadi kalau prospecting kan tadi untuk mendapatkan orang yang tertarik dengan kita. Nah, retargeting tujuannya adalah untuk mengingatkan nih, untuk reminder. Ya, untuk reminder. Nah, maka biasanya mungkin kita ingetin tentang lokasi nih misalkan. Lokasi. Kita ingatkan tentang promosinya. Karena ini lebih hard selling ya. Promosi, kemudian kita ingatkan juga tentang uh, bahasa itunya apa ya, uh, apa namanya, kayak unit terbatas gitu ya, promo ini ya, masuk ke promosi juga sih sebenarnya gitu ya, atau bisa juga nih testimoni kita masuk ke sini juga. Nah, tinggal nanti sebenarnya apa yang ada di prospecting ini bisa juga sih ditaruh di retargeting ini, tapi tentunya dengan copywriting yang berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi itu teman-teman ya, kalau mau perform FB ads-nya harus dibuat seperti itu. Nah, untuk copy ads teman-teman harus perhatiin juga yang namanya primary text ya, terus juga ada headline sama description. Nah, kalau sekarang kan si Meta itu untuk primary text kan kita bisa pakai 5 ini ya. Ada 5 apa istilahnya ya? 5 model lah ya. Jadi kita bisa tes tuh. Ada 5 misalkan copywriting 1, copywriting 2 sampai copywriting 5. Headline juga gitu. Ada 5 kayak gitu. Nah, ini clue-nya adalah gini teman-teman. Membuat copy ads tuh clue-nya adalah misalkan tadi kita membuat konten prospecting ya. Misalkan house tour gitu ya. Nah, upayakan untuk dia nyambung nih antara si kontennya dengan si teksnya, copy ads-nya. Bahkan lebih bagus lagi nih nyambung juga dengan misalkan di landing page-nya gitu ya. Jadi nanti si Facebook tuh akan mengenali bahwa iklan kita ini memang relevan, iklan kita ini memang tujuannya seperti itu gitu, seperti yang kita mau gitu. Jadi nanti dia akan learningnya jadi lebih paham si mesinnya Metanya itu sendiri gitu ya, kayak gitu. Jadi
dibuat copy ads-nya sesuai dengan tahapan ini. Itu ya. Lalu yang berikutnya gimana cara tesnya? Ya tentunya kita bisa pakai strategi budgetnya. Maksudnya Bang Umar, nah, di Meta itu kan ada dua ya, ada pakai ABO atau pakai CBO. Nah, ABO itu maksudnya apa? ABO itu maksudnya adalah Ad Set Budget Optimization. Artinya nanti si budget tuh diletakkan di anggarannya gitu ya, ditaruh ditaruh di adset, di level adset ya. Sedangkan kalau CBO atau campaign budget optimization, ini budgetnya ditaruh di level campaign. Nah, kalau saya melihat kalau kelebihannya yang di sini yang ABO adalah pembagian budgetnya adil gitu. Misalkan ya, saya kasih contoh, misalkan kita punya satu campaign ada 3 adset misalnya, 3 adset dan 3 ads misalkan. Nah, ini pembagiannya nanti ketiga adset ini sama gitu. Misalnya kita budgetin 10.000 atau 100.000 misalnya. Berarti per adsetnya itu kita masing-masing 100.000. Ya. Kan penggambarannya gini ya, penggambarannya misalkan ini satu campaign gitu, campaign. Terus di sini ada adset 1. Ini penting ya Bang, supaya nanti testingnya bagus ya. 2. Terus ada adset 3. Nah, kalau ABO itu di sini taruhnya berarti 10.000, 100.000 tadi, 100.000. Di sini juga 100.000 gitu ya. Di sini juga 100.000. Nah, jadi nanti prosesnya tuh si campaign ini akan mengoptimasi masing-masing dengan 100.000 di adset ini. Nah, ini nanti akan lebih adil ya dalam proses testingnya. Nah, sedangkan kalau di ABO di CBO ya, di CBO kayak begini modelnya. Nah, dia adanya nggak di sini. Tapi si campaignnya si budgetnya ada di campaign ini. 100.000. Atau kalau berarti kan kalau yang atas budget 300.000, ya berarti budget 300.000-nya ada di sini. Itu ya. Nah, nanti dia akan spend nih, Nah, dia akan mencari yang paling bagus, yang paling perform. Misalkan adset 2 nih yang paling bagus, maka dia akan spend budgetnya misalkan dia 180.000 gitu loh. Sedangkan adset 1 misalnya yang jelek, kurang bagus, dia akan spend di 20.000 gitu. Nah, adset 3 mungkin lumayan nih, dia spend di 100.000 gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung kalau untuk testing nanti pakai di ABO ya. Jadi nanti lebih adil, lebih ngelihatnya performance-nya lebih bagus. Yang mana nih bisa ketahuan si adsetnya ini gitu loh. Si ad-nya, si iklannya. Kayak gitu ya. Oke, saya kira itu aja. Bagaimana nanti kita menemukan konten Meta Ads yang perform yang bagus gitu ya. Dengan cara seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Thank you.